Salam. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita sudah masuk pada tengah semester tahun 2021. Perjalanan menuju kemuliaan. Dan pagi hari ini Saudara Daniel dan tim akan membawa kita masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita fokus roh, jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Dan biarlah kemurahan Tuhan yang dari surga mengalir atas saudara. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saya terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Haleluya. Selamat datang dan selamat beribadah bersama dengan GATPI GLS. Di awal bulan ini kita percaya bahwa Tuhan kita hadir bersama dengan setiap kita. Kalau bulan lalu ditolong, kita percaya bulan ini pasti ada pertolongan Tuhan. Mari kita menaikkan syukur kita. Hatiku percaya padamu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Bagi Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan emasku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara, dan kota perlindungan. Sama-sama. Mau selalu bersyukur, bercintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, sama-sama gereja Tuhan. Kita mau bersukacita. Kasih setiap Tuhan dalam hidup setiap kita. Sama-sama katakan Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan makhlukku, ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Sama-sama katakan kaulah menara Tuhan, kaulah menara dan kota perlindungan, dan kota perlindungan. Yang bersuka cita buat kita, lambaikan tangan kita buat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih tak pergi dariku, tak pergi dariku. Haleluya. Yang percaya bahwa Tuhan yang luar biasa katakan haleluya. Bagi segala pujian, hormat dan kemuliaan, kami berikan hanya bagi Tuhan kami yang berkuasa dan memerintah. Sama-sama jemaat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku Tuhan takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
segala raja. Sebab Engkau begitu ajaib dan mulia. Perbuatan tangan-Mu yang besar nyata lewat setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur tangan Tuhan yang kuatlah yang memegang setiap kami. Dan biarlah kami merenungkan firman-Mu siang dan malam, agar kami bisa berjalan hati-hati dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Sama-sama yang percaya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu dan
hidup kami Bapa. Kami menaikkan syukur kami di pagi hari ini Bapa. Allah yang sungguh baik Tuhan. Hari ini kami tahu Bapa bahwa kami gak pernah sendirian Tuhan. Dan kami tahu tangan Tuhan yang ajaib yang memegang setiap kami. Kami menyatakan sebab Kau besar Tuhan. Dan perbuatan-Mu ajaib untuk setiap kami. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti. Bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita pasang firman Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sekali katakan sebab Kau besar. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Raja kami. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kami undang Bapak Gembala. Tiada seperti Engkau. Tiada Engkau yang terbaik, Engkau yang terbesar, Engkau segala-galanya bagi kami ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami temukan itu. Dan pada pagi hari ini kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Kami perlu pengurapan Roh Kudus agar kami mampu mendengar dengan baik dan mampu melakukan dengan setia. Sehingga berkat-berkat Tuhan itu datang kepada seluruh jemaat Tuhan dan menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Bapa di surga. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Terima kasih untuk tim worshiper yang sudah memimpin kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita masuk ke bulan Juni. Berarti sudah tengah semester. Saya mengingatkan kembali bahwa tema besar kita 2021 adalah perjalanan menuju kemuliaan. Masih dalam subtema taat pada pimpinan Tuhan. Dan topik minggu pertama di bulan Juni ini adalah kemuliaan Tuhan di Migdol. Setiap orang yang bepergian biasanya selalu mencari jarak yang terpendek, yang terdekat untuk sampai pada tujuan. Selain untuk menghemat bahan bakar, untuk kondisi sekarang, menghemat waktu, juga untuk keselamatan. Namun, berbeda dengan pimpinan Tuhan terhadap bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan,
Nanti kita akan melihat ada jarak terpendek dengan jarak tempuh paling cepat, yang menengah dan yang paling lama. Dan ternyata Tuhan menuntun bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan 40 tahun. Melihat hal seperti ini, apa komen kita? Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Kalau Bapak Ibu sulit menghafal lagu ini, tiap huruf depannya itu C-O. Ternyata yang ngarang Pak Jonathan Prawira. Nah, Bapak Ibu, tantangan Migdol ini adalah tempat perkemahan ketiga dari 42 perkemahan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Setelah yang pertama Sukot, yang kedua Etam. Dan ada 42 khotbah yang sudah saya siapkan dari Sukot, Etam, kemudian ke tempat-tempat lain. Kenapa saya begitu serius dan terbeban untuk mencari sumber ini? Karena dari setiap perkemahan yang Tuhan izinkan Israel berkemah di sana, setiap perkemahan ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan pada mereka. Karena itu, lebih tepat dalam perjalanan menuju kemuliaan ini, Tuhan akan membawa saudara dari kemuliaan kepada kemuliaan yang belum pernah saudara dengar, belum pernah saudara lihat, belum pernah saudara rasakan. Alami itu di dalam perjalanan bangsa Israel yang menjadi satu peringatan bagi kita orang percaya hari ini. Migdol itu berarti benteng atau instalasi pertahanan militer atau menara jaga. Nah, nama itu berasal dari kata gadal atau gadol besar. Gadal itu yang berarti menjadi kuat atau menjadi penting. Jadi ketika bangsa Israel sampai di sana, berkemah di sana, kalau mau gampangnya dari kata yang berarti menjadi kuat atau menjadi penting ini, Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Migdol adalah sebuah kota yang terletak pada tepi utara Laut Teberau sebelum menyeberang Laut Teberau. Pada Keluaran 14 ayat 2 itu menjabarkan lokasi kota ini, itu lokasinya di depan Pihahirot antara Migdol dan laut. Yang dimaksud adalah Laut Teberau, tepat di depan Baal Zephon. Ini mestinya kalau saya munculin peta, lain kali saya akan bawakan petanya. Nah, lokasi Migdol ini merupakan sebuah dataran yang terbentang di tepi laut yang berpasir, di mana ada 2 juta orang Israel lebih. Mereka berkemah di tempat itu. Di arah selatan garis pantai Migdol itu ada banyak gunung. Di daerah ini tepi pantai banyak gunung. Nah, gunung-gunung ini sangat berguna bagi umat Israel untuk mengintai, mengawas-awasi pergerakan tentara Mesir pada saat mengejar mereka. Karena itu nama Migdol yang memiliki arti benteng atau menara itu adalah berdasarkan lokasi itu yang benar-benar menjadi perlindungan bagi orang Israel saat dikejar oleh orang Mesir. Nah, peristiwa yang terjadi tepat sebelum menyeberang Laut Teberau, Allah menuntun Israel ke tetangan Migdol dengan berkata kepada mereka untuk balik kembali. Kenapa jalan pintas saja, tapi untuk balik kembali. Di Keluaran 14 ayat 2 itu menyebutkan sebagai perubahan arah di dalam rencananya yang seksama. Padahal Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kalau Tuhan mau, di zaman itu ada 3 jalan utama yang menghubungkan Mesir dengan Kanaan. Jalur yang pertama itu jalur tercepat yang disebut sebagai jalur tepi laut atau Sirut. Nah, jalan ini disebut sebagai jalan ke negeri orang Filistin menurut Keluaran 13 ayat 7. Jalan ini menyusuri tepi laut tengah, melewati kota-kota orang Filistin seperti Gaza yang hari-hari ini viral dibicarakan. Dan jalur Gaza ini merupakan jalur terpendek dari Mesir menuju ke Kanaan. Saat itu hanya butuh waktu 10 hari perjalanan. Akan tetapi Allah menuntun umat Israel telah berangkat dari Ramses
berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tebrau, mencegah mereka menempuh jalan ke negeri orang Filistin. Keluaran 13 ayat 18 itu mengatakan, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tebrau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, perbendaharaan kata pada zaman itu belum sebanyak semodern sekarang. Karena itu untuk menyampaikan pesannya, seringkali Tuhan menggunakan perumpamaan, analogi, atau kata-kata yang bermakna. Nah, di dalam Keluaran 13 ini kita melihat tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar. Nah, kata berputar yang digunakan pada ayat ini adalah sabah, yang dalam bahasa Ibrani itu berarti mengubah arah jalan maju dengan mengelilingi. Sejak awal dia tidak menuntun mereka menempuh jalan terpendek yang disebut jalan ke negeri orang Filistin, tetapi menuntun mereka berputar melalui jalan di padang gurun melalui ke Laut Tebrau. Nah, kenapa Tuhan tidak membawa bangsa Israel jalan pintas hanya 10 hari selesai? Pemikiran Tuhan jauh lebih maju. Tuhan mau menghindarkan orang-orang Israel mengalami perang terbuka. Sejak dari zaman dulu sampai hari ini, jalur Gaza itu jalur yang paling dijaga ketat oleh tentara Filistin saat itu. Nah, kalau mereka menerobos ke daerah itu, maka mantan-mantan budak yang mungkin hanya mendapatkan diklat tentang militer, kalau disebutkan 13 ayat 18 Keluaran itu, bahwa dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Orang Mesir, orang Filistin, mereka tentara-tentara militan. Nah, ketika ketemu orang Israel yang kemiliterannya hanya diklat, mungkin cuma beberapa waktu saja dari Musa, dan Tuhan tidak mau bangsa Israel menghadapi mereka, kemudian mereka terkaget-kaget, kemudian minta kembali lagi ke Mesir, itu sama saja akan kembali pada perbudakan. Kalau sudah seperti ini, pengennya mau alon-alon asal kelakon, pelan-pelan asal sampai tujuan terlaksana, atau cepat tapi macet. Semua orang maunya cepat tapi selamat. Ada jalur kedua, adalah jalur menuju Syur. Jalur ini dimulai dari wilayah Goshen. Kalau tadi mulai dari Ramses, melewati Sukot, dan pusat padang gurun Syur menuju ke pusat dan bagian selatan di Kanaan. Ini lebih pendek, tapi Tuhan tidak mau mereka lewat ke sana. Salah satu tujuannya adalah supaya Tuhan belajar, supaya maksud Tuhan adalah supaya orang Israel belajar untuk rendah hati, agar ketika mereka sampai ke tanah Kanaan dalam jangka waktu yang sangat singkat, Tuhan tidak mau mereka sombong, ya karena kekuatan saya. Dan Tuhan mau Israel belajar rendah hati. Jalur ketiga adalah jalan melewati pegunungan Seir. Jalan dimulai dari On di Mesir, melewati utara Teluk Suez dan menembus wilayah pusat semenanjung Sinai. Kemudian tiba di Esion Geber di tepi utara Teluk Akaba. Umat Israel berangkat dari Etam, dan ketika turun menuju Laut Tebrau, mereka dapat menempuh jalur ini menuju Kanaan. Akan tetapi Allah mengubah arah mereka lagi dan membuat mereka berkemah di tentangan Migdol di tepi Laut Tebrau di Bilangan 33 ayat 10. Keluaran 14 ayat 2 mengatakan begini, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Balik kembali adalah sub dalam bahasa Ibrani yang berarti berputar atau kembali. Jadi Allah memerintahkan umat Israel untuk berbelok ke arah berlawanan dari arah yang sedang mereka tuju. Mungkin hal ini yang membuat mereka banyak yang bersungut-sungut. Apa-apaan ini? Sudah jalan suruh balik lagi.
Allah membuat mereka berubah arah dan menyeberangi laut Tebrau. Namun arah ini menuntun mereka menuju jalan buntu tanpa jalan keluar. Firaun yang mengetahui situasi ini, Firaun berpikir, mati kalian sampai ke jalan buntu. Dan mereka mengembara tanpa tujuan di tanah itu. Padang gurun telah menjebak mereka, pikir Firaun. Dan akhirnya Keluaran 14 ayat 3 dan selanjutnya 4-7 itu, maka Firaun beserta dengan pasukannya mengejar mereka dengan kereta-keretanya. Tapi sudah kasih Tuhan, pasukan Mesir tidak hanya membawa 600 kereta yang terpilih, tetapi yang mengendarai kereta itu adalah pahlawan-pahlawan, perwira-perwira gagah perkasa. Sebaliknya umat Israel tidak pernah mendapatkan pelatihan militer apapun dan mereka pun tidak dipersenjatai. Jadi hal yang mustahil bagi mereka untuk mengalahkan pasukan Mesir. Dan pelajaran lewat mukjizat laut Tebrau di tentangan Migdol ini, Allah menyelamatkan umat Israel dari tantangan pasukan Mesir yang kuat. Bagi Firaun, laut Tebrau adalah akhir dari kehidupan bangsa Israel. Tetapi tidak ada jalan buntu bagi orang yang di dalam Tuhan. Apalagi kita sekarang dalam perjanjian baru ini, kita tahu bahwa orang percaya tidak mengenal jalan buntu. Karena Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan bagimu. Pelajaran lewat mukjizat laut Tebrau di tentangan Migdol ini, Allah menyelamatkan umat Israel dari tantangan pasukan Mesir yang kuat. Yang pertama, kemuliaan Tuhan seperti apa yang Tuhan nyatakan pada umat percaya, pada orang-orang Israel saat itu yang terjepit, yang memiliki jalan buntu. Pertama, Allah memindahkan malaikat Allah dan tiang awan untuk berdiri di belakang perkemahan umat Israel. Allah tarik kembali itu ke belakang. Menurut Keluaran 14 ayat 19-20. Kemudian bergeraklah malaikat Allah dan tiang awan untuk berdiri di belakang di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu maka menimbulkan kegelapan. Maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekat yang lain semalam-malaman itu. Allah menimbulkan kegelapan pada perkemahan tentara Mesir sehingga sama sekali tidak kelihatan apa yang di depannya. Maka Allah menjadi sebuah benteng agar tentara Mesir tidak dapat menyerang bangsa Israel. Sewaktu laut Tebrau terbelah di tanah dan tanah kering menjadi muncul di tengah-tengah laut itu. Bapak sudah kasih Tuhan, tidak pernah terpikir oleh umat Israel ketika malam hari biasanya tiang api yang muncul, siang hari tiang awan, tapi pada saat itu tiang awan dia muncul, kemudian malam itu menjadi gelap sekali. Ini mukjizat yang luar biasa sehingga selamatlah orang Israel. Hal ini mengingatkan kita pada satu lagu, dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibuatnya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya dia buka jalan. Dia buka jalan. Sekali lagi, terhadap orang percaya, Tuhan selalu membuka jalan. Apapun jalan buntu saudara hari ini, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemuliaannya kepada saudara. Tuhan akan memberikan penyertaannya kepada saudara. Tuhan akan memberikan mukjizatnya kepada saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah membelah air laut Tebrau dengan perantaraan air timur yang keras. Ketika Musa mengulurkan tangannya ke atas laut Tebrau, Allah menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras semalam-malaman. Di Keluaran 14 ayat 21 Bapak Ibu bisa membaca di sana. Bapak Ibu, betapa hebatnya. Saya itu pernah baptis 174 orang di daerah Sulawesi pedalaman sana. Itu mau membendung
kali kecil saja itu perlu terpal berkali-kali jebol. Nah, ini Bapak Ibu, laut dibelah menjadi dua. Perlu berapa terpal? Seluruh dunia terpal tak bisa. Bahkan menurut para ilmuwan modern, untuk membelah air Tebrau, untuk membelah air dengan kapasitas volume seperti itu diperlukan angin dengan kecepatan 384 km per jam. Itu orang udah mental, mobil udah mental semua itu kalau dari situ. Bahkan traktor pun mental. Dan hal ini merupakan pertolongan khusus dari Allah, sehingga umat Israel dapat dengan aman menyeberangi laut yang terbelah, bahkan di tengah-tengah angin yang bertiup demikian keras, tapi mereka selamat. Ada orang-orang yang tidak percaya, bilang begini, wah itu bohong-bohongan Alkitab orang Kristen. Itu laut waktu itu baru surut, sehingga hanya satu lutut, satu dengkul. Nah, rupanya kurang objektif pemikirannya. Saya heran, kereta berkuda mana yang bisa tenggelam pada air yang hanya selutut? Kalau sudah kasih Tuhan, pembelahan laut Tebrau ini merupakan perbuatan nafas hidung dan hardikan dari Allah. Keluaran 15 ayat 8 menyatakan, karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan, air bah membeku di tengah-tengah laut. Dan Mazmur 106 ayat 9 mengatakan, dihardiknya laut Tebrau sehingga kering di bawahnya, mereka berjalan melalui samudranya seperti melalui padang gurun. Yang ketiga, air laut menjadi tembok di kiri dan di kanan, dan tanah di tengah-tengah laut menjadi tanah yang kering. Keluaran 14 ayat 21 sampai 22 itu menyatakan, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedangkan di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Seperti kata Migdol tadi. Jadi orang Israel berjalan di tengah-tengah laut seperti orang berjalan di darat. Keluaran 14 ayat 29. Hal ini merupakan kemuliaan Tuhan. Sebuah mukjizat bahwa tanah yang sudah lama terbenam di dalam air menjadi tanah kering dalam sekejap. Kalau bukan karya Tuhan, tidak mungkin seperti itu terjadi. Kalau mau bikin tol laut atau tol bawah laut pun itu perlu persiapan yang luar biasa. Air laut menjadi tembok di kiri dan kanan. Ayat 29b. Kata tembok di ayat ini adalah homa, yang mengacu pada seluruh tembok kota yang besar. Di Nahum 3 ayat 8 itu mengisahkan seperti itu. Artinya bahwa benar-benar tanah yang dilalui orang Israel itu benar-benar kering karena seperti dibatasi oleh tembok. Allah telah menjadikan air laut sebagai tembok kota untuk melindungi Israel. Nah, mengenai hal ini, kemudian hari Mazmur 78 ayat 13 menyatakan, dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan. Kemuliaan yang keempat yang Tuhan berikan kepada umat Israel. Allah menenggelamkan Firaun, raja Mesir, dari seluruh pasukannya di laut Tebrau. Ada yang sekarang lagi kotak-katik begini. Tidak mungkin Firaun akan tenggelam. Kenapa? Biasanya dia licik. Jadi yang suruh maju itu tentaranya. Mau tentaranya atau mau Firaunnya. Kalau toh Firaun ada di pinggir pantai, dia sendirian pulang bisa kesasar juga dia. Semua tentaranya mati. Nah, Allah memandang kepada pasukan Mesir lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Keluaran 14 ayat 24. Sekali lagi, kata kacau ini digarisbawahi. Kata kacau bagi tentara Mesir adalah istilahnya pakai istilah hamam, yang berarti membingungkan, membuat frustrasi atau kehilangan arah. Bahkan di New King James Version itu disebutkan took off, itu roda-rodanya sampai miring dan sampai copot menghadapi
hal seperti ini. Tapi kasih Tuhan, pada waktu itu bahkan para perwira pilihan Firaun dibenamkan ke dalam laut Tebrau. Keluaran 15 ayat 4b. Perwiranya yang pilihan, itu dalam bahasa Ibrani dapat diterjemahkan juga sebagai perwira-perwira terbaik. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu adalah perwira-perwira paling gagah perkasa. Beberapa tahun yang lalu di Aceh pernah terjadi tsunami. Tahun-tahun sebelum itu mungkin ada beberapa orang percaya yang mereka merasa kecewa karena sangat sulit bagi mereka untuk tinggal di pemukiman perkotaan. Saya tidak katakan minoritas atau apa, saya tidak tahu situasinya, saya tidak mau membahas itu. Tetapi orang-orang percaya banyak yang tinggal di pinggiran, bahkan di gunung-gunung. Dan apa yang terjadi ketika tsunami terjadi? Mukjizat besar terjadi atas mereka. Banyak orang percaya mereka mengalami keselamatan dari bencana itu. Nah, saudara kasih Tuhan, kadangkala kita harus menjalani hal-hal yang sulit seperti itu. Tapi jangan bersungut-sungut yang membuat Israel kebanyakan dari 3.550 orang, hanya 2 orang yang boleh masuk ke tanah Kanaan. Ada 5 dosa. Ingat, itu sebagai suatu peringatan bagi kita orang percaya agar kita tidak bersungut-sungut ketika mengalami kesulitan, agar kita tidak berzina, agar kita tidak mencobai Tuhan, kemudian ada dosa yang lain. Mari bersyukur kasih Tuhan, tetap kita fokus kepada Tuhan. Pasti ada jalan keluar di dalam Kristus. Musa dan umat Israel memuji dengan sangat menjunjung tinggi Allah atas kemuliaan kasih karunia yang mengagumkan ini. Keluaran 15 ayat 1 sampai 18 bisa dibaca di sana. Setelah mereka sampai pantai, kemudian mereka sudah tidak di laut lagi, ya ngeri-ngeri sedep Bapak Ibu, biarpun jalan di tanah yang kering, tapi kanan kirinya lihat air. Dan setelah mereka menginjak darat di pantai maksudnya, maka Miriam dan seluruh wanita menyanyikan nyanyian pujian dengan memukul rebana serta menari-nari. Kejadian 15 ayat 20 sampai 21. Ini konser ibu-ibu paling besar sepanjang zaman. Ini resital, menurut saya resital yang luar biasa. Mereka memuji dan menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan atas kemuliaan yang mereka terima. Selamat. Peristiwa yang terjadi di tantangan Migdol, orang-orang Israel berjalan di tengah laut Tebrau seperti orang berjalan di darat, dan seluruh tentara Mesir tenggelam di Laut Merah. Adalah sebuah kemenangan besar yang dramatis yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh Allah sendiri dengan kuasanya yang berdaulat. Bapak Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini kita semua sudah menjalani dampak COVID-19 ini setahun lebih. Barangkali sekarang ada yang merasakan, mati saya, tidak ada jalan keluar. Belakang tentara Israel, tentara Mesir, depan laut, kanan kiri bentangan pasir yang sedemikian tidak bisa untuk melarikan diri. Tetapi percaya kepada Tuhan, taat pada pimpinan Tuhan, maka Tuhan yang akan membuat jalan. Bahkan Dia sendiri jalan bagi kita. Jangan takut, jangan khawatir. Percayalah kepada Tuhan. Dengar firman Tuhan-Nya dengan baik, lakukan dengan setia. Maka berkat-berkat itu akan datang kepada saudara. Seperti ketika umat Israel, dia berjalan di tengah-tengah laut Tebrau. Berkat itu datang dari Tuhan ke atas orang percaya. Alkitab sendiri bersaksi bahwa setelah orang Israel menyaksikan kebesaran perbuatan Allah, barulah orang Israel mulai takut akan Allah dan percaya kepada Musa hambanya. Keluaran 14 ayat 31. Nah, ini pembelajaran bagi kita Bapak Ibu.
Jadi mereka melihat baru percaya. Demikian di zaman Yosua, setelah umat Israel menyaksikan mukjizat yang besar, bahwa mereka menyeberangi sungai Yordan di tanah kering, seperti orang berjalan di darat, maka nama Yosua dibesarkan di mata seluruh orang Israel, dan mereka mulai takut kepada Yosua seperti mereka takut kepada Musa. Yosua 3 ayat 7, 4 dan 14 mengatakan seperti itu. Tuhan tidak perlu iman yang seperti itu iman yang biasa. Tuhan mau iman yang luar biasa dari anak-anaknya. Nah, pelajaran kekristenan dari mukjizat atau kemuliaan yang Israel terima saat mereka menyeberang Laut Tebrau, Yohanes 20 ayat 28, terjadi juga di dalam kehidupan murid-murid Yesus. Kata Yesus kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Karena engkau telah melihat mukjizat, menerima mukjizat, maka kamu percaya." Dan iman yang Tuhan kehendaki dari orang-orang percaya saat keadaan suka atau duka. Tuhan ingin iman yang satu ini. Dalam Yohanes 20 ayat 28 bagian B. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Inilah iman sejati yang bukan hanya menyenangkan Allah, tetapi berkenan kepada Allah. Jadi kita akan sama-sama belajar memiliki iman yang sejati, iman yang berharga di mata Allah. Iman yang Tuhan kehendaki adalah mereka yang tidak melihat namun percaya. Maka bukan hanya mukjizat yang akan saudara dan saya terima, tetapi berkat yang akan kita terima. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah sama-sama belajar mendengar sharing firman Tuhan. Kami perlu pengurapan Roh Kudus Tuhan, agar kami terus memandang dan percaya kepada Tuhan, sehingga kami tidak bersungut-sungut dan kami terus fokus kepada Tuhan. Dan ketika mata rohani kami terarah kepada Tuhan, maka pintu surga terbuka dan tangan Tuhan terulur untuk memberkati kami. Ada jalan keluar bagi setiap kami yang sedang mengalami jalan buntu. Karena Yesus, Engkaulah jalan, dan Engkaulah kebenaran, dan Engkaulah kehidupan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami terima berkat penyertaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan. Kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Dia sanggup membuka jalan di dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin merindu untuk memberikan persembahan, bisa melakukan persembahan via rekening GIA TPI GLS di rekening BCA di nomor 4133 989989. Sekali lagi, rekening BCA 4133 989989 atas nama GIA Kelapa Gading. Dan Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sepanjang bulan Juni ini masih dilakukan secara online. Kita berdoa agar suasana dan juga apa yang terjadi bagi negeri kita bisa segera selesai dan kita bisa bersama-sama kembali beribadah. Bapak Ibu Saudara, juga kami terus mengundang untuk bisa bergabung setiap hari Sabtu dalam doa pagi jam 6 pagi via Zoom. Sekali lagi, setiap hari Sabtu ada doa pagi jam 6 pagi via Zoom. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu dilayani dalam pelayanan konseling, bahkan sakramen baptisan, bahkan pernikahan, bisa menghubungi Bapak Yusa atau Bapak Edi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menerima berkat dari Bapak Gembala di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya undang kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Bapa di surga, Engkau menggenapi firman-Mu. Engkau hadir dalam kumpulan kami orang-orang percaya. Kehadiran Tuhan senantiasa membawa perubahan yang baik, lebih baik, dan paling baik dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami terus
menanti-nantikan Tuhan lebih dari seorang penjaga yang menanti-nantikan datangnya fajar pagi hari, karena pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dan nyata bagi kami orang yang menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, mereka yang sudah berjerih lelah, mereka mengorbankan waktunya, mereka telah mempersembahkan doa-doanya, mereka telah mempersembahkan keuangannya untuk kemuliaan nama Tuhan melalui pekerjaan Tuhan di tempat pembinaan iman TPI Green Lake Sunter ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang berulang tahun pada bulan Mei yang lalu. Kiranya berkat Tuhan mengalir atas mereka sehingga sepanjang tahun 2021 dan terus kami diperkenan tahun depan bisa mengingat kembali dan bisa bersama-sama berdoa untuk mereka. Terima kasih Bapa di surga. Berkenan Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Biarlah terjadi keamanan, biarlah terjadi keutuhan di NKRI ini. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang hari ini mereka masih memusuhi gereja Tuhan. Kami mohonkan berkat bagi mereka, dan dialah Tuhan akan menjamah mereka dengan kasih Tuhan, sehingga sebagaimana Saulus Tuhan panggil, demikian juga akan lebih banyak lagi Saulus-Saulus baru yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan menjadi saksi Kristus. Sementara kami yang ada ini, Tuhan urapi kami agar kami membuka mulut kami, mengulurkan tangan kami, melangkahkan kaki kami kepada orang-orang yang membutuhkan kabar baik agar mereka diselamatkan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Pertolongan penyertaan Tuhan itu cukup bagi kami. Itulah sebabnya kami buka hati kami, kami angkat tangan kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita menerima berkat-Nya. Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, dan Tuhan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan Tuhan memberikanmu damai sejahtera. Terimalah berkat-Nya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu Saudara bisa melakukan saat teduh. Ibadah kita telah selesai, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.